Halo sahabat Mangpung, ketemu lagi dengan saya, tentu masih di channel Mancing Sambil Piknik. Sahabat, aktivitas hari ini saya adalah melakukan perawatan rutin secara ringan saja perawatannya untuk reel kesayangan saya, Palian 400 double speed, ini dari Accurate. Ada beberapa pertimbangan saya akhirnya melakukan perawatan sendiri. Selain memang ingin belajar, ingin lebih tahu tentang reel ini. Biasanya kalau saya ngirim barang ke para masternya seperti di Jakarta atau di Bali, cukup memakan waktu yang cukup lama. Apalagi reel ini sering saya gunakan untuk aktivitas ngetrip. Bayangkan ketika saya kirim bisa makan waktu lebih dari sebulan, ya, aktivitas saya jadi terganggu. Oke, perawatan ini hanya perawatan ringan, rutin yang seperti biasa kami lakukan. Dan catatannya adalah saya melakukan perawatan ini benar-benar tindakan adalah untuk belajar. Nah, bagaimana cara saya melakukan perawatan dan kata kuncinya adalah belajar merawat reel ini, kita sama-sama saksikan. Sebelum lanjut sahabat, saya mengingatkan kembali kepada sahabat untuk senantiasa mensupport channel Mancing Sambil Piknik. Silakan klik like setiap videonya dan boleh di-share di sosial media, jangan lupa subscribe, dan yang paling penting adalah aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika ada video-video baru dari Mancing Sambil Piknik, sahabat bisa mendapat notifikasi. Oke, kita akan coba bongkar ya sahabat ya. Sepintas tentang reel Accurate Palian 400 double speed ini adalah reel ini sudah sering sekali saya bawa ngetrip. Kelebihan yang dimiliki dari reel ini adalah adanya fitur double speed di sini yang memungkinkan saya sebagai angler ketika membutuhkan putaran spool yang lebih kecil, biasanya itu pasti lebih ringan kalau dipakai jigging, itu bisa menggunakan gear rasionya yang lebih low. Sedangkan ketika saya membutuhkan rasio yang lebih tinggi, ada fitur yang bisa memungkinkan gear ratio menjadi lebih besar. Nah, setelah saya pakai kurang lebih sekitar 6 bulan, reel ini tidak pernah dibongkar. Ini terasa putarannya sudah mulai lebih lambat, sudah mulai lebih keras. Kemungkinan di dalam sudah mulai ada korosi ya, atau mungkin perlu saya regris ulang. Nah, proses regris ini jujur sahabat, saya baru belajar. Oleh karena itu, saya membutuhkan materi pendukung. Materi pendukungnya ada di sini. Ada di handphone. Tentunya saya belajar banyak dari para YouTuber yang sudah sering melakukan review atau perawatan dari reel ini. Salah satunya yang menjadi kiblat saya adalah Bro Denny Nakdalung, kemudian Mitra Bengkel Pancing, Andy Chan. Oke, kepada dua sahabat ini terima kasih, saya nyontek banyak ilmu dari beliau. Nanti ketika seandainya saya sedang melakukan pembongkaran, kemudian lupa cara pasang dan sebagainya, tentu mengacu kepada video yang sudah mereka share. Oke, sekali lagi terima kasih untuk dua channel yang sudah menjadi referensi saya berani melakukan tindakan perawatan sendiri reel ini. Oke, sahabat, kita langsung coba bongkar. Sebelum membongkar, saya untuk aktivitas ini membutuhkan beberapa alat. Pertama adalah ada obeng, yang kedua ada ini kunci 13, lalu kuas sebagai alat pembersih. Kuas kecil nanti saya gunakan untuk regris, dan ini sikat gigi sebenarnya sih yang bekas, sikat gigi bekas, tujuannya untuk membersihkan. Lalu bahan saya gunakan ada grease, dua model grease, lalu ada minyak pelumasnya dan pembersih. Ya, pembersih saya gunakan dua macam pembersih. Oke, itu barang yang digunakan. Kemudian tidak lupa ada tisu ya. Oke, kita langsung singkirkan dulu alat-alatnya. Kita coba akan buka.
kedengaran suaranya sudah mulai ngerosok ya, dan ini putarannya juga sudah semakin berat. Oke, coba kita lakukan tindakan perawatan. Langkah pertama yang saya lakukan, saya akan coba membuka bodi terlebih dahulu. Di sini ada 4 baut. Oke. Kondisinya baik-baik saja untuk cover bodinya. Lalu saya akan mencoba melepas spoolnya. Cara melepasnya saya mulai dari di sini ada E-clip. Untuk melepasnya, bagian yang menonjol ini saya akan tindis terlebih dahulu. Kemudian klipnya ini saya tarik. Oke, E-clipnya sudah terbuka. Setelah E-clip terbuka, ini bisa ditarik keluar. Oke, pada bagian spool sudah saya buka. Di sini ada kelihatan kristal garam. Ini yang nanti coba akan saya bersihkan. Ini gear utama. Grisnya sudah tidak begitu bagus. Ini kita akan ganti dengan gris yang baru. Oke, kita singkirkan dulu bagian gear utamanya. Saya ingin membersihkan terlebih dahulu bagian spool. Sekali lagi, karena saya baru belajar, setelah saya membersihkan bagian ini, saya akan pasang kembali, ya, kemudian melakukan pembersihan yang lainnya. Oke, saya akan coba buka. Cara membukanya pun saya melakukan tindakan supaya tidak lupa, saya urut seperti ini. Nah, ini adalah gear yang kecilnya, gear besarnya, kemudian ada pair. Lalu kita bisa buka drag washernya. Di sini ada pengaman drag washer ya, seperti ini. Kemudian drag washernya saya cabut, saya buka. Kemudian di sebelahnya pada bagian clicker, saya akan coba buka juga bagian clicker ini. Nah, ini ada bearing. Kita keluarkan saja bearingnya terlebih dahulu. Untuk mengeluarkan bearing ini ada semacam ring penahan bearing. Oke, ring kecil. Nah, sahabat, ketika Anda menyayangi barang Anda dan barang ini adalah menjadi kebanggaan, mau tidak mau sahabat juga harus bisa melakukan tindakan perawatan ringan sendiri. Nanti kalau ketika ada penggantian part dan sebagainya, baru kita serahkan kepada ahlinya. Tapi kalau melakukan perawatan maintenance ringan saja, saya sarankan kepada sahabat untuk sama belajar. Tetapi tentu belajar dengan barang sendiri, jangan barangnya orang. Khawatir nanti ketika ada yang rusak, justru orangnya komplain kalau bukan barang milik sendiri. Tapi kalau ini rusak, umpamanya gara-gara kita bongkar, tentu tidak ada yang komplain. Oke, bagian penutup clickernya sudah terlepas. Nah, ini sudah bisa cabut pada as utamanya. Oke, saya perhatikan bagian as terlebih dahulu. Saya urut kembali. Di sini juga ada E-clip, sahabat. Oke, E-clip. Lalu kemudian ada ring. Ada 2 ring di dalamnya. Nah, di sini terlihat nih, sudah ada korosi. Kalau tidak segera dibersihkan, menimbulkan masalah yang lebih parah.
juga ada bearing. Kondisi bearingnya masih bagus dan per. Oke, bagian sampai di sini saya akan bersihkan dulu. Saya menggunakan cairan bahan bakar minyak ya, premium, untuk membersihkan. Dan pada bagian dalam saya semprotkan cairan oke, rasanya cukup. Kemudian saya pada bagian spool cukup ya sahabat ya, kondisi sudah bersih. Perhatikan juga komponen ini. Oke, pada giginya sudah mulai bersih. Gigi kecil saya bersihkan juga. Oke, pada gigi kecil kondisinya masih aman, tidak ada oplak. Nah sahabat, seluruh komponen dari spool ini sudah dalam kondisi bersih. Sekarang kita pasang. Oke, nah saya mulai dulu dari cover body ini. Saya memberikan pelumasan pada bagian cover body menurut Dedi Nakdalung. Pemberian grease tipis pada cover body dapat melindungi body dari korosi. Ketika ada cipratan air laut tersebut tidak langsung mengenai permukaan dari komponen ini. Oke, saya oleskan tipis saja. Kemudian di sini ada bearing. Pada bagian bearing ini saya berikan sedikit pelumasan. Tipis saja. Oke, rasanya sudah cukup. Lalu langkah berikutnya adalah memberikan grease pada spool. Selanjutnya memberikan grease. Oke, saya memasang komponennya secara berurutan kembali. Di sini ada e-clip. Saya pasang terlebih dahulu e-clipnya. Memberi sedikit lumasan pada bearing, memasang drag washer, kemudian memasang tutup flicker. Oke, ada ring kecil penahan bearing. Lalu pemasangan pada pengaman drag washer. Selanjutnya ada pair. Pemberian grease pada bagian gear, lalu pemberian grease pada komponen gear yang bagian kecil. Nah, komponen pada spool sudah cukup.
Sekarang berikutnya kita akan coba bongkar di bagian komponen di bagian gear utama. Oke, saya akan coba mulai bongkar mulai dari handle terlebih dahulu. Ini ada per di sini. Oke, sangat berhati-hati jangan sampai per ini hilang atau lepas. Seperti ini, kemudian kita bisa buka di handle. Oke, tutup handle. Di dalamnya ada, wow, ini sudah bergaram, sangat bergaram. Komponen ini memang sering sekali mudah kecipratan air laut. Sangat bergaram. Nah, setelah bagian handle dibuka, ini kita sudah bisa akses untuk membuka bagian gear utama. Oke, ini bagian gear utama yang kecil. Kondisinya penuh air laut, sahabat. Penuh garam. Dan pada bearing one way nya penuh dengan partikel garam. Oke, bagian ini akan saya cuci bersih. Nah, sahabat, ini sudah saya lakukan pembersihan. Sekarang kita coba akan melakukan pemasangan terhadap gear utama ini. Oke, kita mulai dulu dari pemberian grease pada gear yang rasionya besar. Oke, selanjutnya permukaan ini diberikan grease juga untuk gear yang rasionya lebih kecil. Nampak perbedaan yang signifikan. Gear rasio yang besar mempunyai jarak yang lebih kasar ya, sementara ini yang rasio lebih kecil mempunyai jarak permukaan yang lebih rapat. Ini kita berikan grease secukupnya, lalu kita menyatukan gear. Selanjutnya memasang karet, kita beri grease sedikit. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah pemasangan pada bagian handle. Selanjutnya kita pemasangan pada handle.
Putaran yang tadi agak berat, sekarang sudah mulai terasa lebih ringan. Oke, langkah berikutnya adalah pemasangan pada spool. Oke, setelah terpasang pada spool, kita akan memasang pada bagian cover ini. Tambahkan grease sedikit. Yang terakhir adalah pemasangan cover body. Oke, maintain ringan dan regrease akurat palian 400 double speed sudah selesai, sahabat. Ini juga sudah jauh lebih enteng dari yang tadi. Sudah siap untuk diajak bertempur kembali. Oke, sudah semua berfungsi baik. Oke, spool semua berfungsi.